Keberadaan gas di lingkungan juga merupakan faktor ekstrinsik yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pertumbuhan mikroba dalam makanan. Beberapa makanan saat ini sudah disimpan dalam kemasan dengan kondisi atmosfer yang dimodifikasi. Misalnya makanan yang disimpan dalam kontainer dengan CO2 yang ditingkatkan sampai sekitar 10%. Nah, penambahan CO2 dalam kontainer ini dilakukan dengan menambahkan gas CO2 atau biasanya juga bisa dilakukan dengan menggunakan dry ice. Jadi penyimpanan semacam ini dikatakan sebagai penyimpanan controlled atmosphere atau modified atmosphere penyimpanannya ya. Yang contoh modified atmosphere yang paling sederhana itu kalau Anda lihat di supermarket, buah-buahan yang disimpan di dalam kemasan misalnya styrofoam atau plastik yang diberi lubang-lubang. Itu adalah modified atmosphere yang paling sederhana. Jadi lubangnya itu jumlah dan ukurannya sudah disesuaikan dengan kecepatan dan proses respirasi dari buah tersebut, sehingga ketika dikemas respirasinya seberapa banyak, pertukaran udara seberapa banyak, sehingga sebetulnya di dalam kemasan itu cenderung lingkungan mikronya memiliki kadar CO2 yang lebih tinggi dibandingkan udara di sekitarnya, begitu ya, di luar kontainer. Peningkatan CO2 ini dapat mencegah kerusakan buah oleh fungi. Mekanisme persisnya sebetulnya belum diketahui, tapi secara umum peningkatan CO2 itu akan menurunkan ketersediaan oksigen di dalam kontainer tersebut, sehingga juga dapat menghambat pertumbuhan jamur yang aerob. Ozon juga dapat ditambahkan dalam lingkungan penyimpanan makanan dan memberikan efek pengawetan pula pada beberapa makanan. Tetapi karena ozon merupakan oksidator yang kuat, biasanya tidak dapat digunakan pada makanan dengan kandungan lipid yang tinggi karena dapat mendorong terjadinya ketengikan. Faktor ekstrinsik terakhir yang akan saya bahas kali ini adalah tentang keberadaan dan aktivitas organisme lain. Adanya mikroba lain di dalam lingkungan itu juga merupakan faktor ekstrinsik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroba di dalam makanan. Mengapa dia bisa mempengaruhi? Karena beberapa organisme yang ada di dalam makanan bisa menghasilkan senyawa yang misalnya dapat menghambat atau bersifat letal terhadap organisme lainnya. Misalnya menghasilkan antibiotik, bakteriosin, hidrogen peroksida, atau asam organik, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba di dalam makanan. Baik, demikianlah gambaran tentang pertumbuhan mikroba di dalam makanan, bagaimana interaksi di antara mereka, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mereka di dalam makanan. Hal ini akan menjadi dasar bagi kuliah-kuliah kita selanjutnya terkait dengan karakteristik dan sumber-sumber mikroba di dalam makanan, serta aplikasinya dalam pembuatan makanan fermentasi maupun pengontrolan pertumbuhan mikroba dalam makanan. Sampai berjumpa di kuliah selanjutnya.